Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-muhtadin wa ala at-tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan taghfiru biha ad-dunub, amin, wa tuslihu biha al-qulub wa tantaliqu biha al-usub wa talinu biha as-su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilayhi mansub. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyana bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah ya arhamar rahimin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, kita panjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini Allah pilih kita, Allah hadirkan kita, Allah langkahkan kita, dan Allah buka kesempatan untuk kita semua menghadiri majelis Haddadil Qulub, yang mudah-mudahan perkumpulan ini membawakan berkah untuk kita, membawa ilmu yang manfaat untuk kita, keluarga kita, sanak famili kita. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan barakah dari sahibur ratib Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Amin ya rabbal alamin. Dan tidak lupa kepada sanjungan jiwa kita yang selalu kita rindukan, yang selalu kita ucapkan salam kepadanya, baginda Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kelak kita mendapatkan bagian daripada syafaat dari baginda Nabi Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah, wabil khusus yang sangat saya hormati kepada akhina Al-Habib Alwi bin Umar bin Zain Al-Haddad, matta'anallahu bituli hayatihi. Mudah-mudahan beliau panjang umur, sehat wal afiyah, diberikan istiqamah di dalam setiap dakwahnya, dan mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan, apa yang beliau ajarkan menjadi ilmu yang barakah dan menjadikan kita semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan juga tidak lupa kepada akhina Al-Habib Alwi bin Abdullah bin Muhammad Barum, juga kepada para segenap kiai, Kiai Fathul, Kiai Yusuf, dan yang lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat, cinta, serta ta'zim kepada panjenengan semuanya. Alhamdulillah, ini lanjut bahasa Jawa, Madura, Jawa, Sud disik, Madura, Jawa, Madura melarat tapi ngocak Madura bian Pak. Mon Jawa kula sing bisa. Atau pletot kula mau ngomong Jawa macam-macam. Madura. Nyak sampean biasa ge? Pakai bahasa Indonesia saja ge? Alhamdulillah, pada malam hari ini kita betul-betul Allah jadikan orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengisi waktu, untuk mengisi diri, untuk mengisi umur kita
dengan sesuatu yang lebih bermanfaat insyaallah. Amin Allahumma amin. Amin Allahumma amin. Karena di dalam sebuah riwayat seorang ahli hikmah mengatakan bahwasanya innallaha ta'ala khalaqal khalqa ala thalathati durub. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia ada 3 bentuk, 3 macam menciptakan makhluk. Bukan hanya manusia, tapi seluruh makhluk ciptaan Allah itu terdapat 3 macam pada setiap makhluknya. Yang pertama, Allah menciptakan malaikat, yang mana para malaikat itu oleh Allah subhanahu wa ta'ala diberikan akal tapi tidak diberikan nafsu. Itu malaikat. Kemudian yang kedua, Allah menciptakan binatang, yang mana Allah berikan syahwat atau hawa nafsu tapi tidak Allah berikan akal. Yang ketiga yaitu adalah manusia. Allah berikan akal, Allah juga berikan hawa nafsu. Maka dikatakan barang siapa yang mampu menguasai hawa nafsunya, mengedepankan akalnya, maka kemuliaan dia bisa melebihi kehebatan seorang malaikat yang taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi sebaliknya, kalau ada manusia yang selalu dirinya itu dikalahkan oleh hawa nafsunya, yang selalu dirinya itu ditumbangkan oleh hawa nafsunya, maka ini adalah orang yang lebih hina daripada binatang. Karena kalau kita pikir ma'asyiral hadirin wal hadirat, orang hidup di dunia ini seperti yang dibawakan oleh para vokalis-vokalis tadi, mati itu tidak ada yang tahu kapan datangnya. Yang penting kita disuruh siap. Kapanpun mati datang kita harus siap. Sedangkan di dalam diri kita, sesuai dengan apa yang Allah firmankan di dalam Al-Quran, man amila salihan min dzakarin aw untha, barang siapa yang mengerjakan kebajikan, sengelakoni kebagusan, laki-laki atau perempuan, wa huwa mu'minun, dan dia adalah orang yang beriman. Apa kata Allah? Wala nuhyiyannahu hayatan thayyibah, kehidupan akan Allah perbaiki. Kami akan memperbaiki hidupnya, kata Allah. Wala najziyannahum, dan kami akan membalas ajrahum, pahala untuk mereka, bi ahsani ma kanu ya'malun, dengan apa-apa yang pada masa lalunya selama hidup di dunia mereka lakukan. Napa seekelakoh apa yang dikerjakan selama dirinya hidup di dunia akan Allah berikan balasannya nanti di alam akhirat. Selagi kita berbuat kebaikan, pastinya nanti Allah akan membalas kebaikan untuk diri kita. Kalau kita berbuat keburukan, maka kewajiban kita mempertanggungjawabkan atas keburukan itu sendiri di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu, ayo kita ini berada di zaman yang betul-betul segala kehidupan kita itu diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Baik dari keluarga, atau dari tetangga, atau dari orang-orang yang ada di sekitar kita, kehidupan kita ini diuji setiap hari. Makanya jangan sampai panjenengan menjadikan istri-istri sampean, Pak, istrinya 1, 2, 3, 4. Hah? Berarti 2. Ada, tak bengal maki beda, tak bengal. Kalau sampean merasa diri panjenengan hidup di dunia penuh dengan tanggung jawab kepada Allah subhanahu wa ta'ala, perhatikan, jangan sampai sampean jadikan istri panjenengan sebagai fitnah di rumah sampean, sebagai bumerang untuk sampean nanti di alam akhirat. Bagaimana Habib? Istri keluarga menjadi bumerang untuk kita di alam akhirat.
Kalau sampean tidak bisa mendidik mereka untuk semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak bisa sampean mengajarkan, mengajak, bahkan membimbing mereka untuk memiliki rasa malu nantinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan hidup di dunia tidak pernah ditanamkan rasa takut kepada Allah. Dirinya selalu merasa aman dengan kemaksiatan yang setiap hari dia lakukan. Ini yang nanti Pak bisa jadi fitnah. Istri, anak-anak sampean, semua keluarga sampean menjadi fitnah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan firman Allah di dalam Al-Qur'an, bahwasanya sesungguhnya istri-istri kalian, anak-anak kalian, aduun lakum, pasti akan jadi musuh-musuh sampean nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita cara menyikapinya? Wabil khusus ini tadi saya lewat dari Tanggul, ada yang sudah siap bikin oko-oko itu. Kapan karnaval sini? Tanggal songo. Tanggal songo. Siap hadir? Siap meramaikan? Siap bermaksiat bersama? Siap berdosa bersama? Oh siap jari ini. Wah yang belakang itu bagian-bagian sing garis keras. Siap untuk meramaikan karnaval? Siap tidak? Kalau sampean bilang tidak, engko ndelok kabeh. Nah, ini diperhatikan. Monggo diperhatikan untuk bapak-bapak wabil khusus, dan untuk ibu-ibu muslimat wabil khusus perhatikan. Ini mumpung momen-momen seperti saat ini momen kita menjaga negeri dari bala musibah, momen kita menjaga negeri tercinta dari marahnya Allah, menjaga negeri tercinta, keluarga kita, orang-orang yang ada di sekitar kita agar tidak mendapatkan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Saya kasih perhitungan jenengan. Ketika ada karnaval, saya tidak mau menyalahkan, silakan. Karnaval itu ada dari tahun ke tahun, tapi kalau bisa yang tidak bernuansa maksiat kepada Allah, setuju? Kalau bisa yang tidak ada nuansa bermaksiat, berbuat dosa kepada Allah, setuju? Sampai tunjukkan syiar Islam, bawa Ka'bah, bawa masjid. Harusnya seperti itulah. Oko itu punya siapa? Islam atau kafir? Islam atau kafir? Hati-hati ada yang bawa nanti. Hati-hati anak singgowo. Kita pakai hitung-hitungan sekarang. Kalau kita pikirkan ma'asyiral hadirin, kita pikirkan ketika ada acara-acara perayaan yang seperti itu, memang kita harus menunjukkan di momen-momen kemerdekaan ini sesuatu yang bersejarah. Ono yang joget-joget pamer bokong kono gini. Ada tidak? Ada tidak? Ada. Wis ono sing daftar gini. Wis ono sing daftar? Budi. Payah. Goyang bargoy jadi. Perhatikan nggih. Perempuan yang menari-nari ketika acara karnaval digelar, acara karnaval dilaksanakan. Kalau dia menunjukkan dengan budaya-budaya Indonesia, tarian Aceh, tarian Padang, tarian Manado, atau tarian Riau dan lain sebagainya, silakan. Itu kesenian budaya Republik Indonesia. Lah sekarang joget-joget pargo itu budayanya siapa? Budaya kafir atau bukan? Joget di hadapan umum. Ya, sing peserta nih dapat dosa atau tidak kira-kira? Mata yang memandang dapat dosa atau tidak kira-kira? Yang menyetujui dan membiayai dapat dosa atau tidak? Sing gak sholat dusora, sing ndak sholat dusora, sing mabuk dusora. Perhatikan, banyak yang maksiat di situ dilihat oleh laki-laki yang bukan mahram, joget-joget dosa, ndak sholat dosa, dipandang ribuan mata dosa.
ngombe-ngombean dosa. Berapa puluh ribu manusia yang berdosa di hari itu, siapa yang akan bertanggung jawab nanti di hadapan Allah? Penanggung jawab acara, penggelar acara, donatur acara, merekalah orang-orang yang nantinya akan mendapatkan tuntutan yang besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya siapa kabeh kene? Siapapun, mulai dari pejabat pemerintahnya, kalau setuju dengan adanya kemaksiatan yang akan dilaksanakan, hati-hati, hati-hati sudah. Kalau sudah terlaksana, apalagi malamnya ditutup dengan orkes. Na'udzubillahi min. Jangan kaget kencong nek kena banjir. Pas Eban gampang ngamuk loh iki. Hati-hati. Sampean pikirkan, laut itu setiap hari meminta 70 kali kepada Allah untuk memuntahkan dirinya karena muak melihat kemaksiatan dosa yang kita lakukan di muka bumi. Setiap hari 7 kali. Cuma sama Allah ditahan sama Allah. Kenapa? Masih banyak hamba-hamba yang berdoa untuk keselamatan bersama. Mudah-mudahan desa-desa kita, keluarga kita yang duduk ada di Kencong khususnya, Allah berikan keselamatan fid din wa dunya wal akhirah. Dijauhkan dari murkanya Allah, dijauhkan dari kemaksiatan kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Kadang ada yang parah. Yang parah itu yang saya miris itu tahun kemarin, mengatasnamakan TK Muslimat NU, ditampilkan di karnaval joget-joget bareng pembukaan orkes. Kira-kira Kiai Haji Hasyim Asy'ari teriris atau tidak hatinya? Makanya kata seorang ahli hikmah mengatakan, man zakiyal ardhul jawarih, barang siapa yang menyirami ladang di tubuhnya bimaksiatillah, dengan kemaksiatan kepada Allah, faqad gharasa fi qalbihi syajaratun nadamah, dia adalah orang yang menanamkan di dalam dirinya pohon penyesalan nanti ketika kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita mati dalam keadaan husnul khatimah, kembali kepada Allah dalam keadaan baik-baik saja, kembali dengan amalan yang saleh, kembali dengan amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang keadaan atau perbedaan antara orang beriman dengan orang munafik. Rasulullah ditanya, kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab bahwasanya innal mu'min, sesungguhnya orang yang beriman, hammuhu fis salati wasyam, angan-angannya, keinginan hatinya orang yang beriman itu selalu untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan orang munafik, kata Nabi. Wa ammal munafiq hammuhu fil akli wasyarabi kal bahimah. Kalau kata Nabi, orang munafik itu selalu yang ada di pikirannya, yang ada di dalam kehidupannya, sementing opo sing digawe mangan sesuk, apa yang mau dibuat minum besok, kebutuhan keluarga apa untuk besok. Ini tanda-tanda orang-orang munafik, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu, kalau kita bisa menambah amalan-amalan taat seperti yang disampaikan oleh beliau tadi Ghuswathul, tentang bagaimana mengerti dan memahami akan ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Taruhan terbesar bagi seorang anak adalah ibunya. Yang beliau sampaikan tadi sudah. Taruhan terbesar itu ibunya. Kalau ibunya solehah, insya Allah anak keturunannya bakal jadi anak-anak yang soleh dan soleh. Amin Allahumma amin. Kalau orang tuanya sudah tidak bisa diharapkan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, tangi turu rasan-rasan, belonjo dek belico rasan-rasan, ada tidak? Masak dek pawon rasan-rasan, ada tidak? Engkau pengajian sik rasan-rasan mani. Panganane Pak nggih. Sak bojoe dirasani. Bojoe dhewe dirasani.
Ini ada satu riwayat ma'asyiral hadirin wal hadirat. Wabil khusus untuk ibu-ibu. Ketika malaikat yang Allah tugaskan untuk mencatat amal baik dan buruk kita, malaikat siapa? Malaikat yang mencatat amal baik dan amal buruk kita, malaikat siapa? Malaikat siapa? Jibril. Jibril. Oh, Jibril. Malaikat anyar baru dilantik kayaknya. Siapa Bu? Siapa Pak? Hah? Atip. Ini yang di depan sudah jawab Pak. Malaikat sinten Pak? Atip. Ada iya remon punya tangga budget. Bak mamong budget Pak. Nah, tak nyambung ya Allah nih. Siapa Bu? Malaikat sinten? Raqib dan perhatikan ini. Jenenge malaikat. Sik, tak absen. Malaikat yang pertama siapa? Jibril. Pak, ayo yang kompak. Malaikat yang pertama? Yang kedua? Yang ketiga? Yang keempat? Yang kelima? Yang kelima? Yang keenam? Yang ketujuh? Hah? Roni. Ayo Pak, sinten Pak? Lokit. Mukit jari ini. Ayo sing kena. Ini wajib lo sampean tahu urusan malaikat ini. Nama-nama malaikat sampean enggak tahu dosa sampean. Wajib kita tahu 10 malaikat ini. Malaikat yang pertama Jibril. Terus Mikail. Terus Israfil. Terus Israel. Terus Munkar. Terus Nakir. Terus Atid. Terus Malik. Ridwan. Mursyid. Waduh, banyak tambahan dek kencong model ini. Perhatikan, malaikat Raqib dan Atid itu ketika melihat sampean beramal baik, sampean ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sampean cakang untuk mendekatkan diri kepada Allah, amalan sampean, sholatnya, puasanya, zikirnya dibawa sama malaikat Raqib dan Atid ini. Ketika nyampe gerbang pintu pertama itu ada yang namanya Malakul Fakhri, malaikat kebanggaan. Kenapa? Kalau sudah lolos sebagai makhluknya Allah, kita harus bangga bahwasanya amal kita naik ke tingkatan langit kedua. Ketika di langit pertama, Malakul Fakhri bertanya, Malaka, apa hajatmu datang ke sini? Kamu membawa apa? Wa ma ma'ak, apa yang sedang kamu bawa? Dijawab oleh malaikat yang membawa amalan kita, ma'i amalun fulan bin fulan. Aku sedang membawa amalannya fulan bin fulan. Apa saja amalan di dalamnya? Oh, ini ada sholat, ada sodakoh, ada zakat, ada puasa, ada ibadah-ibadah yang lain. Ketika dihaturkan kepada Malakul Fakhri, dicek sama Malakul Fakhri, oh ini pelakunya yang suka gibah. Dijawab sama malaikat, betul, saya tidak diperkenankan oleh Allah melewatkan amalan yang keluar amalan tersebut dari seorang yang penggibah, dari seorang yang suka rasan-rasan. Kembalikan kepada siapa yang punya amalan ini. Dan Allah tidak mengizinkan amalan ini untuk melewati langit yang pertama. Akhirnya oleh Allah diperintahkan malaikat tersebut untuk mengembalikan kembali. Dikembalikan. Dan terjadi amalan yang sampean amalkan itu mathburan. Tidak ada apa-apanya sudah. Seperti debu yang sampean ambil terus sampean taur. Kira-kira bisa dipilih? Eman da eman? Eman da eman? Capek ngaji, capek sholat, capek ibadah. Tapi sampean rusak dengan diri sampean sendiri, dengan sampean menggibah sana dan sini. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian
malaikat Raqib dan Atid kembali lagi membawa amalan, termasuk di dalamnya ada haji, ada amalan umroh, ada amalan thalabul ilmi, ada amalan-amalan kebaikan yang lainnya, termasuk berbakti kepada orang tua. Ketika masuk ke langit pertama, dicek oleh malaikat fakhr yang tadi, malaikat kebanggaan yang tadi, dicek, dilihat, oh ini amalan tidak keluar dari orang yang suka menggibah, tidak keluar dari orang yang suka rasan-rasan. Silakan, Allah mengizinkan ketika amalan keluar dari orang yang bukan ahli rasan-rasan, amalannya Allah loloskan dari langit pertama. Masuk ke langit kedua, ketika malaikat Raqib dan Atid mengetuk pintu langit kedua, ditanya kembali, siapa? Ma'ak Raqib wa Atid. Wa ma ma'aka, apa yang kau bawa? Dijawab oleh malaikat, ini ada amalan. Amalan ini ada sholat di dalamnya, ada puasa di dalamnya, ada birrul walidain, ada juga mencari ilmu, ada juga haji dan umroh. Coba bawa sini. Ketika dicek, ternyata keluarnya amalan ini dari orang yang sombong. Malaikat tersebut menjawab, Allah tidak mengizinkan saya untuk melewatkan amalan-amalan dari seseorang yang sering merasa dirinya lebih baik daripada orang lain. Silahkan kembalikan kepada pemiliknya. Kalau sudah dikembalikan oleh Allah tidak diterima, maka amalan kita semuanya sia-sia. Wahai hadirin, tidak ada amalan yang bisa diterima kecuali kita bisa menata, memperbaiki daripada hati kita agar tidak digulingkan oleh hawa nafsu. Dan juga banyak kisah tentang masalah malaikat ketika membawa amalan tersebut. Yang perlu kita perhatikan, jangan pernah mengoreksi tentang kebaikan ataupun keburukan orang lain. Bece'a beentibi, penekno awake dhewe, tonggo duwe sepeda anyar kait nyapek teko dealer, gak usah panas sing dipanasi sepedae, kudu dodoe sampean. Paham? Ono tonggoe tuku kalung anyar, nek gak cocok sing gatel kalunge tonggoe, kudu sing gatel gulune sampean. Paham? Jadi biarkan urusan orang, biarkan mereka mau berbuat apa. Yang penting selama ada kemaksiatan, sampean jangan pernah ridho dengan diri sampean sendiri. Jangan pernah sampean merestui dari setiap perbuatan-perbuatan buruk yang dilakukan oleh orang lain. Kalau bisa sampean mencegah amalan-amalan keburukan mereka. Kalau bisa sampai mencegah orang-orang yang berbuat maksiat kepada Allah, maka itu adalah hal yang sangat-sangat luar biasa. Orang kalau pengen jadi orang sing pantes, moncan meduruna keratuh ke pengiran ini melarat, Pak. Melarat. Ada satu kisah Sayyidina Ibrahim Al-Khawas. Sayyidina Ibrahim Al-Khawas ini seorang ahli hikmah pada zamannya yang terkenal ilmunya luar biasa. Satu saat dia naik ke gunung. Nama gunungnya Lukas, Gunung Lukas, ada di daerah Palestina sana. Ketika beliau sudah ada di atas, ngelihat ada buah delima. Ada buah delima. Akhirnya sama beliau diambil itu buah delima. Dimakan itu buah delima, baru satu kali gigit ternyata buahnya kecut. Nggak enak buahnya, akhirnya dibuang sama dia. Nah, delima ini ada hikmah. Saya pernah juga baca dalam Mujarrabat itu. Delima ini termasuk buah daripada buahnya surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau makan delima, kalau bisa kan itu per bijinya kan banyak itu bijiannya itu. Kalau bisa habiskan semua. Karena apa? Dalam riwayat ada satu di biji delima itu, di biji delima itu yang Allah langsung tumbuhkan dari surganya Allah. Allah sematkan, Allah masukkan ke dalam buah itu. Makanya kalau makan delima sampai habis kalau bisa. Kata ulama seperti itu. Karena apa? Kalau sudah ada yang namanya makanan surga masuk ke dalam tubuh sampean, insya Allah tidak bakal diragukan lagi kita menjadi ahli surganya Allah. Amin. Allahumma amin. Akhirnya Sayyidina Imam Ibrahim Al-Khawas ini makan delima, habis dimakan tidak enak, dibuang karena kecut. Jalan terus dia melanjutkan perjalanannya, ngelihat ada orang di kerubung tawon. Di
dikerubung tawon sebadan. Akhirnya Ibrahim Al-Khawas ini datang kepada orang itu. Fulan, kamu kenapa kok sampai dikerubung mbek tawon iki apa? Kemudian si orang yang sakit tadi yang dikerubung tawon, oh ada kamu wahai Ibrahim. Kaget Ibrahim, loh kamu tahu dari mana namaku? Aku belum pernah kenal denganmu. Apa jawaban orang tersebut yang sedang dikerubung tawon, yang tepat disengeti mbek tawon? Dia jawab, orang yang tahu, yang kenal dengan Allah, tidak ada yang dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hati-hati kalau ada sampean menghadapi orang soleh, menghadapi orang alim, menghadapi orang-orang yang dekat dengan Allah, hati-hati. Orang kalau sudah kenal dengan Allah, tidak ada rahasia antara Allah dengan dirinya. Semua Allah buka, semua Allah jelaskan. Bahkan bahaya yang akan datang pun Allah tunjukkan melalui firasat dari orang-orang soleh tersebut. Makanya dalam satu hadis Nabi saya ingatkan, ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru binurillah. Hati-hati. Bertakwalah, takutlah sampean semua yang hadir, laki-laki dan perempuan, takutlah kalian dengan firasat orang yang beriman. Karena firasah orang-orang beriman itu mereka memandang dengan cahayanya Allah. Ketika cahayanya Allah itu tembus ke dalam hati sampean, mampu menyembuhkan penyakit-penyakit di dalam hati. Tapi kalau sampean yang berusaha menembus hatinya, melukai perasaannya, menyinggung dirinya, sampean yang akan mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati-hati dengan orang-orang yang soleh. Akhirnya Ibrahim Al-Khawas tadi ini ngomong sama si Fulan ini, wahai Fulan, kamu punya salah apa sampai dikerubung tawon ini? Kamu punya salah sama Allah pastinya. Dia jawab, kalau kesalahanku wahai Ibrahim disengat tawon di dunia ini, nanti di akhirat aku tidak ada urusan dengan Allah. Aku tidak akan disiksa, tidak akan disengat dengan ibadah amalanku. Semua amalanku telah diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan kamu wahai Ibrahim, tadi kamu mengambil sebuah buah delima tanpa seizin pemiliknya. Kamu mengambil karena hawa nafsumu, sedangkan kamu memakan tidak sampai menghabiskannya, kemudian kamu buang sia-sia. Maka itu bisa jadi delima tersebut menjadi siksa yang menyakitkan, lebih sakit daripada sengatan lebah yang aku rasakan saat ini. Hikmah dari cerita ini, kalau kita mikir ma'asyiral hadirin wal hadirat, kita itu tidak usah ngurusi dosanya orang gitu loh. Tidak usah ngurusi repote urusannya orang. Biarkan. Lihat diri kita, lihat anak kita, lihat suami, istri sampean dilihat Pak, bagaimana ibadahnya, bagaimana urusan auratnya, bagaimana urusan taatnya, bagaimana urusan-urusan dengan orang-orang sekitarnya. Karena min a'dhami fitnatin nisa, ini sabda Nabi, paling agungnya fitnahnya perempuan itu apa? Memisahkan suami dengan keluarganya. Dan itu sangat banyak terjadi sekarang. Sampai suami itu dipengaruhi sampai berani sama orang tuanya. Ada atau tidak? Ada atau tidak? Suami sampai dibuat bermusuhan dengan keluarganya. Suami dibuat bermusuhan dengan saudara-saudaranya. Makanya hati-hati, jadi perempuan itu yang penting panjenengan taat kepada suami selagi tidak maksiat kepada Allah. Sampean terus mendekatkan diri kepada Allah, wabil khusus majelis-majelis ilmu seperti saat ini. Majelis-majelis ilmu ini adalah ladang daripada ladang surganya Allah, taman daripada taman surganya Allah di saat sampean istiqomah. Wabil khusus kalau ada orang punya irtibat, punya ikatan kuat dengan Sayyidina Imam Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad. Dikisahkan, mungkin ini yang terakhir, bahwasanya ada seorang murid daripada Al-Imam Al-Haddad. Dia orang yang sangat-sangat memiliki ta'alluq yang kuat, hubungan yang hebat dengan Al-Imam Abdullah Al-Haddad. Satu ketika dia mati, mimpi mati. Setelah dia mimpi mati, ya dikafani, ya disolati, ya terus dia dikuburkan. Ketika dia sudah ada di dalam kubur, ma'asyiral hadirin, dia merasa ada malaikat yang datang kepadanya.
Mungkar dan nakir ketika datang sampai kepada dirinya, kemudian ada sosok orang yang penuh dengan cahaya mengusir kepada malaikat mungkar dan nakir. Orang tersebut seraya mengatakan, kalau ini tanggung jawabku dunia sampai ke dalam surganya Allah. Akhirnya si orang yang mimpi mati tadi ini bingung, siapa ya tadi itu yang datang ya? Dipikir sama dia, siapa tadi itu yang datang ya? Sampai dia bangun dari tidurnya, dia sadar, tadi itu kayaknya Imam Haddad yang datang kepada saya. Akhirnya dia bangun tidur pagi habis subuh langsung ngadep kepada gurunya. Habib, saya ingin menyampaikan mimpi saya tadi malam. Kata Al-Habib Abdullah Al-Haddad, kamu mimpi apa? Saya mimpi jenengan itu datang ke dalam kuburan saya, jenengan ngusir malaikat mungkar nakir, dan jenengan memberikan jaminan kepada saya untuk diantarkan ke dalam surganya Allah. Apa kata Al-Imamul Haddad? Bukan hanya untuk kamu, tapi kepada semua orang yang memiliki ta'alluq, hubungan yang kuat denganku, yaitu dengan membaca Ratibul Haddad, maka tanggung jawabku dunia sampai ke dalam surganya Allah. Mudah-mudahan kita mendapatkan barakah dari sahibul ratib, kita mendapatkan barakah agar kita menjadi orang-orang yang istiqamah, memberikan segala sesuatu dalam kehidupan, hal-hal yang positif, hal-hal yang membawa kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadikan keluarga kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang susah untuk melaksanakan sholat 5 waktu Allah bukakan hidayah, Allah ringankan dirinya, Allah gampangkan tubuhnya untuk melangkahkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan di antara kita kalau ada yang sakit, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, Allah berikan kesembuhan, sehat yang barakah, sehat yang manfaat, sehat yang membawa diri kita semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah. Rahmanir Rahim maliki yaumiddin. Ya na'budu wa nasta'in. Bil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wal 'afu minkum. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.